Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan membahas tentang jenis ikatan kimia yang kedua, yaitu ikatan kovalen. Sama halnya dengan ikatan ion, ikatan kovalen terjadi agar atom-atom dapat memperoleh susunan elektron yang stabil, yaitu yang berelektron valensi 2, duplet, atau yang berelektron valensi 8, oktet seperti gas mulia. Apa itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk antara sesama atom non-logam. Jadi, non-logam tambah non-logam. Ingat, atom-atom non-logam agar menjadi stabil, mereka akan cenderung untuk menerima atau menangkap elektron, sehingga membentuk ion negatif. Lalu, bagaimana cara atom-atom sesama non-logam berikatan jika mereka sama-sama butuh atau menerima elektron? Nah, atom-atom tersebut akan saling menyumbang elektron lalu dipakai bersama-sama. Jadi, ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron. Contoh, atom C yang bernomor atom 6 berikatan dengan atom H yang bernomor atom 1. Kita buat konfigurasi elektronnya dulu ya. Untuk atom C, jumlah elektronnya 6 berarti konfigurasi elektronnya 2, 4. Elektron valensinya adalah 4. Jadi, agar stabil, C cenderung untuk menerima 4 elektron, sehingga cenderung membentuk ion negatif yaitu C4-. Kemudian atom H, jumlah elektronnya adalah 1, berarti konfigurasi elektronnya 1, dan elektron valensinya juga 1. Ingat ya, meskipun H elektron valensinya 1 atau golongan 1, tetapi H adalah atom non-logam. Jadi, supaya stabil, H butuh 1 elektron, sehingga cenderung membentuk ion H-. Lalu, apa senyawa yang dibentuknya? Sama seperti ikatan ion ya, kita kali silangkan saja. Jadi, rumus kimia senyawa yang terbentuk adalah C1 karena muatan H-nya 1-, kemudian jumlah H-nya 4 karena muatan C-nya 4-. Jadinya CH4. Lalu, bagaimana proses pembentukannya? Agar lebih jelas, kita buat dalam bentuk struktur Lewis ya. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa ikatan kovalen adalah pemakaian bersama pasangan elektron. Artinya, masing-masing atom saling menyumbang elektron lalu dipakai bersama-sama. Nah, jumlah elektron yang disumbangkan sama dengan jumlah elektron yang dibutuhkan. Misal nih, CH4 ya, C butuh 4 elektron, berarti dia juga harus menyumbangkan 4 elektron. Kita buat dulu C-nya. Berikatan dengan 4 atom H. Nah, setiap atom H itu butuh 1 elektron. Berarti setiap atom H harus menyumbangkan 1 elektronnya. Jadi, C menyumbangkan 4 elektron karena dia butuh 4 elektron, menyumbangkan ke 4 atom H. Sedangkan H masing-masing menyumbangkan 1 elektron karena H butuh 1 elektron. Sehingga H stabil karena duplet. Jadi, H ini stabil. Ini juga stabil karena duplet ya. Ini juga stabil. Kemudian bagaimana dengan atom C? Kita hitung ya jumlah elektronnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti C juga stabil, yaitu oktet. Oke, jelas ya? Jadi, pasangan elektron ini adalah pasangan elektron yang dipakai bersama-sama dan berasal dari masing-masing atom. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Misal ikatan antara atom P yang bernomor atom 15 dengan atom Cl yang bernomor atom 17. Kita buat dulu konfigurasi elektronnya ya. Untuk P berarti 285, sedangkan Cl 287. P elektron valensinya 5, berarti P non-logam ya. Supaya stabil, P berarti butuh 3 elektron agar menjadi oktet. Berarti cenderung membentuk ion P3-. Sedangkan Cl, elektron valensinya adalah 7. Berarti Cl cenderung menerima 1 elektron dan membentuk ion Cl-. Lalu, senyawa yang terbentuk adalah P1Cl3 atau PCl3. Jadi, cara gampang membedakan ikatan ion dengan ikatan kovalen adalah kalau ikatan ion terjadi antara ion positif dengan ion negatif, sedangkan ikatan kovalen terjadi antara ion negatif dengan ion negatif. Jadi, ikatan kovalen sama-sama butuh atau menerima elektron.
Lanjut, sekarang kita buat struktur Lewisnya. Kita buat dulu atom pusatnya ya. Atom pusat di sini adalah yang jumlahnya paling sedikit, berarti si P. P-nya kita tulis di tengah-tengah. Kemudian Cl3 kita tulis di sekeliling P. Lanjut, P memiliki elektron valensi 5, berarti kita buat titik-titik di sekitar P sebanyak 5. Tapi ingat, karena dia butuh 3 elektron, berarti P hanya menyumbangkan 3 elektron saja. Satu ke Cl sebelah kanan, satu lagi ke Cl bawah, dan satu lagi ke Cl sebelah kiri. Sedangkan 2 elektron lainnya itu tidak disumbangkan. Jadi kita buat di atas ya. Kemudian untuk masing-masing atom Cl, karena elektron valensinya 7, berarti kita buat titiknya sebanyak 7 ya di sekitar Cl. Tetapi yang disumbangkan hanya satu saja, karena Cl hanya membutuhkan 1 elektron. Jadi masing-masing Cl menyumbangkan 1 elektron, 6 elektron lainnya tidak disumbangkan, tetapi harus tetap ditulis ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat apakah atom-atom ini sudah stabil. Untuk Cl sebelah kanan sudah stabil ya, karena jumlah elektronnya sudah 8. Untuk Cl yang di bawah juga sudah oktet atau berelektron 8. Cl sebelah kiri juga sudah oktet. Lalu untuk P, kita hitung jumlah elektronnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti si P juga sudah stabil atau sudah oktet. Jadi pasangan elektron yang dipakai bersama-sama adalah yang ini ya. Jadi ada 1, 2, 3 atau yang disebut juga dengan PEI, pasangan elektron ikatan. Sedangkan pasangan elektron yang tidak berikatan yang di atas ini berarti, nah ini disebut dengan PEB atau pasangan elektron bebas. Jadi pada senyawa PCl3, PEI atau pasangan elektron ikatannya ada 3, sedangkan PEB atau pasangan elektron bebasnya ada 1. Untuk pasangan elektron bebas, yang kita hitung hanya pasangan elektron bebasnya si atom pusat ya. Sedangkan untuk CH4 tadi, kita lihat PEI-nya ada 4 dan PEB-nya tidak ada. Ini adalah pasangan elektron yang dipakai bersama-sama ya, atau disebut juga dengan PEI. Berarti PEI-nya ada 4, sedangkan PEB-nya atau pasangan elektron bebasnya kita lihat elektron valensi C habis berikatan semua karena elektron valensinya hanya 4. Berarti PEB-nya tidak ada atau 0. Oke adik-adik, cukup jelas ya? Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis ikatan kovalen berdasarkan jumlah elektron yang dipakai bersama. Jadi, ikatan kovalen dibagi 3 ya, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Agar lebih gampang membedakannya, kita langsung ke contoh ya. Kalau untuk ikatan kovalen, contohnya adalah HCl. Kita buat struktur Lewisnya. H elektron valensinya 1 dan dia non-logam, berarti H butuh 1 elektron. Artinya dia harus menyumbang 1 elektron. Lalu Cl adalah golongan 7 ya, berarti elektron valensinya 7. Supaya stabil, Cl butuh 1 elektron. Artinya dia juga harus menyumbang 1 elektron. H stabil dengan duplet, Cl stabil dengan oktet. Perhatikan, jadi ikatan kovalennya yang ini ya. Karena hanya ada 1 pasang, makanya disebut dengan ikatan kovalen tunggal. Agar lebih jelas, strukturnya kita buat seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan ikatan kovalen tunggal. Oke, lanjut ke contoh ikatan kovalen rangkap 2, yaitu O2. Artinya, atom O berikatan dengan atom O lainnya. Masing-masing atom O butuh 2 elektron, karena O golongan 6 berarti elektron valensinya 6. Sehingga masing-masing O menyumbangkan 2 elektronnya. O sebelah kiri menyumbang 2, O sebelah kanan juga menyumbang 2. Berarti 4 elektron lainnya masing-masing kita tulis di tempat yang lain ya. Misal di atas dan di bawah. Kita lihat apakah O sudah stabil. Untuk sebelah kiri sudah stabil dengan oktet, dan untuk sebelah kanan, O-nya juga sudah stabil dengan oktet. Perhatikan pasangan elektron yang dipakai bersama adalah yang ini ya. Ada 2 pasang, makanya disebut dengan ikatan kovalen rangkap 2. Atau strukturnya kita buat seperti ini. Jadi, ikatan kovalen rangkap 2-nya adalah yang ini.
Oke, lanjut lagi ke contoh ikatan kovalen rangkap 3, misal N2. Artinya, atom N berikatan dengan atom N lainnya. N adalah golongan 5, berarti elektron valensinya juga 5 ya. Artinya, N harus menyumbangkan elektron sebanyak yang dibutuhkan agar stabil, yaitu masing-masing 3. Jadi, N sebelah kiri sumbang 3 elektron, N sebelah kanan juga menyumbangkan 3 elektron. Masing-masing 2 elektron lainnya kita tulis di tempat lain ya. Kita lihat N sebelah kanan sudah stabil dengan oktet, N sebelah kiri juga stabil dengan oktet. Perhatikan, pasangan elektron yang dipakai bersama ada 3 pasang, makanya ikatan kovalennya disebut dengan ikatan kovalen rangkap 3. Atau agar lebih jelas, strukturnya kita buat seperti ini. Jadi ini ikatan kovalen rangkap 3-nya ya. Oke, kita lanjut lagi membahas tentang ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah pemakaian bersama pasangan elektron di mana pasangan elektron tersebut hanya berasal dari salah satu atom. Kita langsung ke contoh, misal SO2. Atom pusatnya adalah S, berarti S di tengah, sedangkan O di sekeliling S. Kita mulai dari atom O sebelah kiri. Ingat, O adalah golongan 6, berarti elektron valensinya 6. Jadi, agar stabil, O butuh dan harus menyumbangkan 2 elektron. Elektron lain kita tulis di atas dan di bawah ya. Kemudian atom S juga golongan 6, berarti butuh 2 elektron juga ya. Artinya, S harus menyumbangkan 2 elektron ke O sebelah kiri dan ke O sebelah kanan. 2 elektron sisanya kita tulis di bawah. Nah, perhatikan, atom O sebelah kiri sudah stabil ya, karena sudah oktet, dan atom S ternyata juga sudah stabil. Sedangkan atom O sebelah kanan butuh 2 elektron, tapi karena S sudah stabil, jadi O yang sebelah kanan tidak perlu lagi menyumbangkan 2 elektronnya. Jadi, atom O sebelah kanan hanya menggunakan elektron dari si S saja. Jadi, atom O yang sebelah kanan juga stabil dengan oktet. Hanya saja, pasangan elektron yang dipakai bersama-sama hanya berasal dari salah satu atom, yaitu atom S. Jadi, pasangan elektron inilah yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Karena pasangan elektron ini digunakan oleh si S dan digunakan juga oleh si O, tetapi pasangan elektron ini hanya berasal dari si S saja. Agar lebih jelas, strukturnya kita buat seperti ini. S dan O sebelah kiri berikatan kovalen rangkap 2, sedangkan S dan O sebelah kanan berikatan kovalen koordinasi. Elektron yang tidak berikatan kita tulis di sekitarnya. Oke adik-adik, cukup jelas ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.